Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadal mu'minin dan amali sholih. Wa syarah sudur awal muttaqin bil imani wa ja'a rasuluh minal hikmati wal ayat. Wa kasyapan qulubi abab jahalati wal dalalah. Wa yasara lahum min baqiyati shalihat ma yatabawuna bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yahkum ma yasha wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat. Waskuruhu ala ma'asarun al-in'am wal barakat. Wasyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sholil ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adid ala sayyidina wa nabiyina habibina safina wa qadwatuna wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa wa bidaril abid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuruhu wa rabbiyakan syakara. Waskalu wasnatakum bidikri fasaidu mandakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladhina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yabiyahu mujrahu wa yazidahu min fadlih innal ghafurur syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa
wa tamanna 'ala Allah manina. Sadaqallahul ma'lum rasul. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di halaqah di mana kita tetap memberikan pelajaran, terutama bagi orang-orang yang betul nawaitu, niat yang tulus, niat yang mencari ridhonya Allah. Mereka lah yang mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan mereka lah yang mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kedua orang tua pun menikmati ampunan itu, seluruh keluarganya pun mendapatkan ampunan, sehingga turunlah rahmat kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan segala hajat kabul. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Berhayat husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam yang semata-mata ditujukan kepada kemudian Nabi Syafiq, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga sahabatnya semuanya. Insyaallah kita mendapatkan kelak hari yang sangat diharapkan oleh umat khususnya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat kubra, syafaat yang besar kelak pada hari kiamat. Dan pada saat itu tidak ada satu nabi siapa yang menolong mereka kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita termasuk kelompok-kelompok yang mendapatkan syafaat itu, yang bisa masuk di dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimahullah. Malam ini kita bicara tentang kerakusan, tamak, rakus, atau tulul amal. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal, sedang orang yang bodoh tidak suka belajar? Belajarlah sebelum terangkat ilmu, yaitu dengan matinya para ulama-ulama. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa-apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Sungguh aku mengetahui orang yang buruk atau jahat di antara kamu melebihi dari pengetahuan tukang tapak kuda terhadap kudanya. Ialah mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali dianggap kerugian, dan tidak mengerjakan sembahyang kecuali pada akhir waktu, dan tidak mendengarkan Al-Quran kecuali acuh tak acuh atau mengabaikan. Dan tidak suka memerdekakan orang-orang yang mereka perbudak. Kemudian Abu Lais berkata, sifat rakus itu ada dua macam. Rakus yang tercela dan yang tidak tercela tetapi lebih baik ditinggalkan. Rakus yang tercela ialah yang sampai melupakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah,
atau mengumpulkan kekayaan untuk sesuatu banggaan dan kesombongan. Adapun yang tidak tercela, yaitu yang tidak sampai meninggalkan kewajiban dan tidak bermaksud untuk kesombongan, sebab di antara sahabat juga ada yang kaya raya dan tidak dicela atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu menyebut rakus yang tercela itu, yaitu yang menyebabkan mengabaikan, melalaikan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Kemudian diambil dari sanadnya dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha berkata kepada ayahnya Umar, sungguh Allah telah memberi kepadamu kebaikan sebanyak-banyaknya dan melapangkan rezekimu. Maka sekiranya engkau makan yang lebih baik dari makananmu yang biasa dan memakai yang lebih halus dari pekerjaan yang biasa, Umar radhiyallahu anhu menjawab, saya akan mengajak engkau bertahkim kepada dirimu sendiri. Lalu Umar mengingatkannya keadaan Rasulullah SAW yang diketahui sendiri oleh Hafsah, sehingga Hafsah menangis. Kemudian Umar berkata, saya mempunyai dua kawan dan keduanya telah menempuh jalan. Maka jika saya menempuh jalan yang lain, maka tentu saya sampai ke jalan yang lain, yang bukan jalan kedua kawanku itu. Demi Allah, saya akan sabar mengikuti kehidupan keduanya yang berat. Semoga saya dapat mencapai kehidupan keduanya yang lunak dan puas. Abu Lais As-Surabani meriwayatkan yang sanadnya dari Masruq. Saya tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hei Umi, apakah yang sering dikatakan oleh Nabi SAW jika masuk rumah? Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sering dikatakan Nabi SAW jika masuk rumah, lo anna li abni Adam wadiyaini dahabi latamanna ilaihima salisun wala yamla'u jawfan Adam ila tawrabu wa yatubu ala man taba wa inna ja'allah ta'ala hadal mal liqoma bihi sholah wa yu'ta zakah. Andai kata anak Anda mempunyai dua lembah dari emas, niscaya ia masih ingin lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah. Kecuali tanah. Dan Allah akan memberi taubat kepada siapa yang taubat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan mengeluarkan untuk zakat. Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah
bersabda, "Yahramu min ibni Adam kullu syai'in illa ihnatanil al-kirsu wal amal." Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rusak atau tua kecuali dua macam: tamak, rakus, dan panjang angan-angan. Wa qala sayyidina Ali al-wajah, ahwaku ma'akhafu alaikum isnatani tulul amal wa iba'ul hawa fa inna tulul amal yunsil akhirati wa iba'ul hawa yasuddu anil haqq. Berkata Sayyidina Ali karomatiha, yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam. Yang pertama panjang angan-angan, menghayal dan menurunkan hawa nafsu. Karena panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat dan menurunkan hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran atau yang hak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bisalasatin lil mukibbi ala dunya wal kharisi alaiha wasyahih ya bifakrin la inaya ba'dahu wa syughli la farada minhu wa hammin la farah ma'ahu. Saya memastikan adanya 3 bagi 3 bagi orang yang sibuk di dunia, dan yang kedua rakus atau tamak kepada dunia, dan yang ketiga bakhil terhadap dunia. Pasti ia akan menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya, dan sibuk yang tidak ada liburnya, dan ketiga risau yang tidak ada senang dan tenangnya. 3 dalam bagian 3 itu tamak, rakus, bakhil. Yang sibuk sama dunia, tamak, yang ketiga bakhil. Akhirnya ia menderita kebangkrutan, kekurangan yang tidak pernah cukup, dan sibuk yang tidak pernah ada liburnya. Itu hasilnya. Orang yang perginya itu terakhir stres, baru nyari apa? Nyari kiai, tapi sudah stres. Nah, kalau senang ngapain dari kiai kan? Kalau senang nggak usah dari habib, nggak usah dari kiai, nggak dari ulama, nggak perlu. Langsung kita jalan terus senang-senang sampai betul-betul tidak bisa bergerak apa-apa, alias mau mati. Nabi Darda radhiyallahu anhu ketika melihat penduduk himmah, ia berkata, ala tastahyuna tabnuna mala tasbuna wa ta'maluna mala tudrukuna
wa tajma'una ma la ta'kuluna ila alladziina kanu qablakum banawasidan wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan fasbahat masakinuhum kuburan wa amalahum dururan wa jam'uhum buran. Apakah kamu tidak malu membangun apa yang tidak akan kamu tempati selamanya, dan angan-angan yang tidak dapat kamu capai, dan mengumpulkan apa yang tidak dapat kamu makan? Sesungguhnya orang-orang sebelumnya telah membangun yang megah-megah dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan angan-angan yang sejauhnya. Akhirnya tempatnya mereka itu tidak lain ada di dalam kubur, dan angan-angan yang merupakan tipu daya dan yang mereka kumpulkan itu hancur lebur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, "Idza aradta an tulqama sahibaka faqa famisaka wasyid na'laka waqsir asalaka wa quludu nasabah." Jika engkau ingin bertemu dengan kawanmu yakni Rasulullah SAW, maka tinggikan, tambahlah baju-bajumu, kain bajumu. Kalau ingin mimpi ketemu Rasulullah, ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, dan tambahlah, jahitlah sandal jepitmu. Ini tidak boleh dibuang. Betul-betul merasakan kefakiran, ya, kefakiran yang betul-betul fakir yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kamu akan gampang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Dan angan-angan dan kurangi angan-anganmu. Jadi jangan menghayal, ya. Nanti saya ini, cita-cita boleh, tapi jangan menghayal. Yang nggak boleh itu menghayal. Kalau cita-cita boleh. Mudah-mudahan saya punya kapal pesiar. Nanti kapal pesiar itu saya bikin pengajian bersama ikan paus. Itu cita-cita itu. Bukan untuk lencer. Nah, kemudian saya punya pesawat pribadi. Itu Airbus yang isinya 600. Kami bawa semua jamaah untuk naik haji. Luar biasa cita-cita itu. Tapi beli Airbus. Kalau enggak ya Airbus. Dan makanlah tidak sampai kenyang. Jadi makan itu tidak boleh sampai kenyang. Kecuali kalau ada di sini dikasih terus sama guru itu sampai kenyang bawa pulang. Maka bersyukurlah yang di hadapan saya itu terus dapat makanan. Jadi kalau pegang tangan itu sama orang berilmu, ya, orang-orang yang disebut alim itu, ini ada 70 berkah. Tangannya ngandung 70 berkah. Jadi kalau dimakan itu satu detak, itu dapat 70 berkah, satu suap. Nah kalau 2 suap berapa? 100 berkah. Kalau 1000 berkah sampai dia tidak tahu berkah itu apa.
kekenyangan. Allahumma sholli wa sallim